The scientific method, observation, theory, and more observation. Interaksi antara teori dan pengamatan ini juga terjadi di bidang ekonomi. Misalnya saja ada seorang ekonom mungkin tinggal di negara yang mengalami kenaikan harga yang pesat dan digerakkan oleh pengamatan ini untuk mengembangkan teori inflasi. Untuk menguji teori ini, ekonom dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang harga dan uang dari berbagai negara. The role of assumption. Dengan mengasumsikan, ekonom dapat memfokuskan pemikiran kita pada esensi dari masalah. Para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda. Economic models. Our first model, the circular flow diagram. Dalam model ini, perekonomian disederhanakan hanya dua jenis keputusan pembuat perusahaan dan rumah tangga. Rumah tangga memiliki faktor produksi dan konsumsi semua barang jasa yang diproduksi perusahaan. Diagram aliran melingkar menawarkan cara sederhana untuk mengatur transaksi ekonom yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Model aliran melingkar yang lebih kompleks dan realistis akan mencakup peran pemerintah dan perdagangan internasional. Our second model, Production Possibilities Frontier. Production Possibilities Frontier adalah sebuah grafik yang menunjukkan variasi pengeluaran dan memberikan kemungkinan hasil produksi dengan faktor produksi yang ada dan teknologi produksi yang ada. Model ini menjelaskan bagaimana perekonomian mengatasi kelangkaan sumber daya namun masih tetap menghasilkan tingkat produksi yang efisien. Untuk menghasilkan lebih banyak barang, dibutuhkan sumber daya yang lebih bagus, sehingga hasil produksi bisa efisien. Namun, dengan sumber daya yang kurang bagus, akan memerlukan lebih banyak sumber daya. Setiap pengurangan yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi suatu barang dinamakan opportunity cost. Microeconomics and macroeconomics. Mikroekonomi adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Makroekonomi adalah studi ekonomi fenomena luas. Mikroekonomi dan makroekonomi sangat terkait erat karena perubahan ekonomi secara keseluruhan muncul dari keputusan jutaan individu. Itu adalah tidak mungkin memahami perkembangan makroekonomi tanpa mempertimbangkan keputusan mikroekonomi terkait. Bagaimana seorang ekonom tersebut disebut sebagai policy advisor saat ekonom tersebut mencoba untuk membantu mengembangkan suatu kondisi ekonomi, maka ekonom tersebut adalah seorang penasihat kebijakan. Bagaimana perbedaan antara analisis positif dan normatif? Analisis positif menggunakan positive statement yang mana digunakan oleh saintis untuk mendeskripsikan bagaimana dunia itu sebenarnya. Sedangkan untuk normatif menggunakan normative statement yang digunakan oleh policy advisor untuk mendeskripsikan bagaimana dunia itu seharusnya, yang digunakan untuk merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan atau mengembangkan perekonomian. Suatu kebijakan mungkin dapat meningkatkan efisiensi. Presiden menerima masukan dari ekonom dari beberapa departemen administratif. Departemen tersebut adalah yang pertama yaitu Department of Treasury atau perbendaharaan yang bertugas untuk membantu untuk membuat kebijakan tentang pajak. Yang kedua yaitu Department of Labor atau ketenagakerjaan yang bertugas untuk menganalisa data pekerja dan membantu merumuskan kebijakan pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu Department of Justice atau keadilan, yaitu departemen yang membantu menegakkan hukum anti monopoli bangsa. Ekonom terkadang mengkritik kebijakan yang dibuat di mana langkah tersebut didasarkan pada dua sebab umum, yaitu para ekonom mungkin tidak menyetujui keabsahan teori alternatif positif tentang bagaimana dunia ini bekerja. Lalu ekonom mungkin memiliki nilai yang berbeda terkait pandangan normatif tentang kebijakan apa yang harus dicoba. Selain dua alasan umum di atas, terdapat beberapa sebab khusus, yaitu yang pertama adalah perbedaan penilaian ilmiah. Karena ekonomi adalah ilmu yang terbilang muda, sehingga banyak yang harus dipelajari ekonom. Mereka terkadang juga berdebat terkait validitas teori alternatif maupun tentang parameter yang mengukur variabel yang berkaitan. Yang kedua, perbedaan nilai, di mana ekonom terkadang tidak setuju dengan kebijakan karena memiliki perbedaan pandangan terhadap nilai dalam kebijakan yang diambil. Yang ketiga, persepsi dengan kenyataan, yaitu ekonom memiliki keraguan apakah kebijakan yang dibuat akan sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Lalu selanjutnya, why economist advice is not always followed. Permasalahan suatu negara itu merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya bisa diselesaikan dari satu sudut pandang saja. Untuk mengambil keputusan itu
adalah hal yang sulit, jadi harus dipikirkan secara matang dan baik-baik. Begitu juga untuk mengambil keputusan atau solusi dari permasalahan suatu negara. Tidak hanya presiden mendengarkan dari penasihat ekonomi saja. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk membuat kebijakan, pasti presiden juga harus mendengarkan dari penasihat pers, dari penasihat legislatif, atau bahkan dari penasihat politiknya. Jadi tidak hanya bisa dari penasihat ekonomi saja, walaupun itu adalah masalah ekonomi. Presiden juga harus memikirkan secara matang, membuat kebijakan yang kompleks, yang tidak hanya pada menyelesaikan satu permasalahan, tapi nanti akan menimbulkan permasalahan lagi. Kalau itu terjadi, maka akan membuat permasalahan itu semakin kacau.